Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Fajar Gusdi Salihin, NIM 12192473 dari kelas 12 2D30. Kali ini saya akan membuat tutorial video bagaimana cara menjalankan MariaDB dengan CMD. Nah, pertama-tama XAMPP Control Panel ini udah harus terinstall ya di laptop atau komputer teman-teman. Dan modul iPad sama MySQL ini udah harus berjalan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, langsung kita buka saja CMD. Untuk memasuki mode MariaDB ini kita harus mengetikkan perintah cdc titik 2 garis miring kiri gitu ya, lalu tekan enter, lalu ketikkan perintah lagi xampp garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql.x, petik 2 lagi, strip username root karena kita belum ada buat user ya. Nah, karena nggak ada password, langsung kita tekan enter aja. Nah, kita sudah masuk ke mode MariaDB sekarang. Nah, selanjutnya kita ketikkan show database. Nah, show database ini, perintah ini digunakan untuk melihat daftar database pada user yang sedang login. Nah, dalam kasus ini user tertinggi itu root, maka seluruh database pada MariaDB akan terbuka. Nah, untuk selanjutnya kita ketikkan use MySQL. Nah, perintah use ini digunakan untuk mengaktifkan suatu database ya. Nah, terus kita ketikkan lagi select user host from MySQL user dot user titik koma. Lalu kita tekan enter. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat atau menampilkan daftar user yang ada pada database. Nah, ini dia daftar usernya ya. Karena masih ada karena kita belum membuat user, maka di sini belum ada user kita ya. Yang ada cuma user root. Nah, maka dari itu kali ini kita akan membuat dua buah user. User yang pertama tanpa memakai password, user yang kedua kita memakai password. Nah, untuk membuatnya cukup mudah, kita tinggal tuliskan perintah create user, petik 1, user 1, petik lagi, add, petik lagi, localhost, petik iya titik koma. Nah, terus kita enter. Nah, kalau sudah tulisan seperti ini, query oke, maka satu user sudah terbuat ya. Nah, untuk user yang kedua menggunakan password. Caranya nggak jauh beda. Create user, petik lagi user 2, add localhost. Nah, kalau kita memakai password, maka kita harus menambahkan kata identified. Nah, ini dia passwordnya 123. Kita memakai password 123 ya di sini. Titik koma. Lalu kita tekan enter. Nah, berarti kita sudah membuat dua akun di sini. Untuk mengecek user yang telah kita buat, kita harus login menggunakan user tersebut. Nah, maka dari itu kita harus exit dulu dari user root ini, exit. Nah, sudah exit, kalau begitu kita harus login ke user yang pertama yang kita buat tanpa password tadi. Petik 2 xampp mysql bin mysql.x dengan user 1 tanpa password ya. Ini user yang pertama kita buat. Nah, login. Welcome to the MariaDB monitor. Nah, berarti user yang pertama. Nah, kalau begitu kita coba user yang kedua. Kita exitkan dulu user pertama. Kita login lagi ke user yang kedua. Petik 2 xampp garis miring mysql bin mysql.x. Nah, user 2 dengan password 123 tadi ya. Nah, kita berhasil ya. Welcome to the MariaDB monitor. Berarti
berarti kita berhasil login ke user yang kedua. Nah, untuk menghapus user yang udah kita buat, kita harus menggunakan user root. Jika kita menggunakan user 1 atau user 2, kita tidak akan bisa menghapus salah satu user dari sini. Maka dari itu kita harus menggunakan user root untuk menghapus salah satu user ini. Nah, untuk itu kita exit lagi. Exit. Kita masuk ke user root ya. Ketik 2 xampp mysql bin mysql.x. Ya, user root. Nah, kita enter. Nah, masuk ya. Jadi untuk menghapus user tadi, karena kita akan coba menghapus user 1 tadi ya, kita tinggal ketik drop user 1 at localhost. Nah, kalau sudah begini, query oke, berarti user 1 sudah terhapus. Nah, kalau kita mau ngelihatnya, kita bisa ketikkan perintah show database. Nah, di sini ada MySQL. Nah. Oh, bentar itu salah, kita lupa menggunakan kata use MySQL. Nah, MySQL kita ketikkan lagi, select user, host from mysql.user. Nah, karena posisi user 1 tadi kita udah hapus, jadi yang tinggal user yang kedua lagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita membuat database dan tabel sederhana. Untuk membuat database dan tabel sederhana, kita harus masuk ke dalam MariaDB dengan user root ya. Nah, setelah masuk ke MariaDB, bentar ya, kita exit lagi. Kita masuk ulang ya, MariaDB dengan user root. Ketik 2 xampp mysql bin mysql.x strip view user root strip. Nah, untuk kita harus ketikkan perintah create database db ya, database garis bawah latihan 1. Oke, udah. Jadi di sini sudah jadi ya database pertama kita, database db garis bawah latihan 1 ya. Untuk melihat hasilnya kita ketikkan show database untuk melihat hasil. Nah, di sini sudah ada terdaftar database kita, db garis bawah latihan 1. Nah, terus untuk membuat tabel itu terlebih dahulu kita aktifkan database latihan 1 itu dengan perintah use. Kita harus ketikkan dulu use db garis bawah latihan 1 titik koma. Kita enter. Nah, jika sudah masuk ini, kita harus membuat tabel create tabel, nama garis bawah tabel. Nah, ini nama tabel ini terserah kita mau kasih nama apa ya. Kalau saya buat create tabel mahasiswa, MHS ya. Name jar 8,
nama varchar 40, alamat varchar 70. Nah, ini untuk panah ini karena saya tadi di sini saya tekan enter, makanya dia ini ibaratnya itu sambungan. Ya, sambungan dari kode ini nih ya. Variabel ini. Nah, terus kita tekan enter. Kita lupa titik koma ya. Nah, query oke, maka tabel DB latihan 1 berarti udah terbuat ya. Untuk melihat daftar tabel di database ini kita gunakan perintah show table. Iya, langsung kita tekan enter. Nah, ini dia mahasiswa MHS, ini tabel kita ya di DB latihan 1. Nah, untuk melihat struktur tabel tersebut kita ketikkan perintah des MHS, atau bisa juga describe MHS. Nah, yang mana enak lah ya. Kalau saya pakai yang des MHS saja biar enggak terlalu panjang juga hurufnya. Des MHS ya. Nah, titik koma kita tekan enter lagi. Nah, di sini kelihatan NIM, nama, alamat, varchar. Yes. Nah, kalau sudah begini, kita akan memberi hak akses pada user. Karena tadi kita membuat dua user, yang pertama user 1 dan user 2. Karena user 1 sudah kita hapus, maka yang tinggal hanya user 2. Untuk memberi akses itu cukup mudah. Jika kita hanya saya tuliskan di notepad aja ya, biar enak. Notepad. Nah, saya tulisin di sini ya. Jika kita ingin memberikan hak akses user 2, hanya bisa melihat tabel saja, maka perintahnya seperti ini. Maka perintahnya seperti ini. Nah, jika kita ingin memberikan hak akses kepada tabel saja, maka perintahnya seperti ini. Grant select on DB garis bawah latihan 1 titik MHS to user 2 at localhost. Nah, jika ingin memberikan hak user yang hanya bisa melihat tabel, perintahnya seperti ini. Ini cuman bisa melihat tabel aja ya, nggak bisa dioprek-oprek lah. Hanya bisa memantau saja. Nah, jika
Nah, jika di dalam database DB latihan 1 terdiri dari banyak tabel dan akan diberikan hak akses seluruh tabel kepada user 2, maka perintahnya menggunakan tanda bintang. Nah, seperti ini ya. Bentar, saya copy dulu ini. Kemudian select on DB garis bawah latihan 1 titik bintang. Tuh, user 2 add localhost. Nah, jika di dalam database DB latihan ini terdiri banyak tabel, akan diberikan hak akses seluruh tabel kepada user 2, maka perintahnya menggunakan tanda bintang. Nah, perbedaannya di sini ya. Kalau ini hanya melihat tabel, jika ini banyak tabel, untuk bisa mengakses seluruhnya, maka kita berikan tanda bintang. Nah, yang terakhir, jika kita ingin memberikan hak akses user 2 secara penuh, melihat, menambah, merubah pada tabel database DB latihan 1, maka perintahnya seperti ini. Maka perintahnya al ya, al. Iya, al kan berarti semua. Berarti hak akses penuh kepada user 2. Nah, kodenya seperti ini. Green. Ini kita hapus, select al. Iya, ini kita ubah al on DB garis bawah latihan 1. Ini kita hapus. Jangan lupa tanda bintang. To user 2 add localhost. Nah, kode ini untuk memberikan hak akses user 2 secara penuh, bisa melihat, bisa menambah, bisa merubah. Nah, karena kita akan memberikan user 2 hak akses penuh, maka kita harus ketikkan grant al on DB garis bawah latihan 1 titik bintang. Tuh, petik 1 user, petik lagi 2 add, petik lagi localhost, petik titik. Nah, untuk saat ini kita sudah memberikan hak akses penuh kepada user 2. Kita sudah memberikan hak akses penuh ini kepada user 2 ya. Nah, kalau begitu kita exit ya. Kita exit. Kita akan cek user 2. Kita login ke user 2. Ketik 2 xampp garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql .x strip user 2 strip 123. Nah, untuk melihatnya kita ketikkan show database. Nah, ini dia.
Nah, sekian ya penjelasan saya untuk cara cara masuk ke MariaDB, cara membuat user, dan cara membuat tabel dan memberikan hak akses tabel pada user. Sekian dulu video dari saya ini. Jika ada yang kurang, saya minta maaf karena saya juga pemula, karena ini hanya berbentuk tugas kuliah saya. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang pantas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.